Masih soal hal yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto meminta dukungan dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI terkait kasus hukum yang menjeratnya. Bambang menilai penetapan dirinya sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi terhadap profesi advokat. Kamis petang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto meminta perlindungan dan dukungan hukum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Hal ini terkait kasus yang disangkakan kepadanya adalah saat ia menjabat sebagai advokat. Dan saya menggunakan istilah kriminalisasi. Tapi yang poin yang kedua sebenarnya yang polisi lupa, saya ini lawyers yang sekarang kebetulan menjadi pimpinan KPK. Dan ketika kasus yang dijadikan dasar sangkaan itu, kapasitas saya dalam kapasitas sebagai lawyers. Pihak PERADI menganggap kasus yang menjerat Bambang Wijoyanto sebagai kriminalisasi profesi advokat. Sesuai Undang-Undang Advokat tercantum pasal yang mengatur seorang pengacara tidak bisa dituntut pidana atau perdata dalam melaksanakan tugasnya di dalam maupun luar pengadilan. Kami berpendapat bahwa itikat baik yang ditentukan dalam undang-undang itu haruslah ditentukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, bukan pengadilan yang menentukan itikat baik tersebut. Nah, oleh karena itu, tentunya kami meminta kepada Polri, meminta dulu pendapat Dewan Kehormatan sebelum melanjutkan kasus ini. PERADI akan menugaskan Dewan Kehormatan Profesi PERADI untuk membantu proses hukum yang dijalani oleh Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas kasus pengaturan kesaksian palsu pada sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010. Saat itu ia masih berstatus sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar yang akhirnya memenangkan sengketa tersebut pada sidang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 silam. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NAT. Jadi ternyata saya baru tahu ada MOU antara organisasi Polri dan juga advokat gitu untuk bekerja sama dalam menangani banyak kasus. Dan itu yang dijadikan dasar oleh Bambang Wijoyanto untuk bekerja sebagai seorang advokat. Itulah makanya kenapa dia menggunakan alasan itu untuk meminta bantuan dari PERADI untuk bisa memberikan bantuan hukum karena pada saat itu kan dia bekerja sebagai profesinya sebagai advokat. Sebagai lawyer gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kembali, berarti sekarang pimpinan KPK itu sudah banyak sekali yang dipermasalahkan. Seperti Bambang Wijoyanto tadi, kemudian saya recap saja sedikit, kalau misalnya Anan Pandu Praja itu dilaporkan ke polisi karena dituduh merampas saham dan modal sebuah perusahaan di Kalimantan Timur. Desi Timber itu ya? Ya, sementara itu kalau misalnya Zulkarnain disebut-sebut menerima sogok miliaran saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara Abraham Samad juga dilaporkan ke polisi lantaran diduga menyalahgunakan jabatan buat kepentingan politik. Setelah itu dia juga sampai sekarang masih dihantam dengan foto-foto dan sebagainya. Walaupun sampai sekarang masih belum ada bukti-buktinya ya yang mengenai kasus AS itu ya. Itu. Meskipun 2 sprindik sudah dikeluarkan, kecuali untuk Zulkarnain. Berarti kita masih menunggu begitu ya, apakah nantinya sprindik akan dikeluarkan juga untuk Abraham Samad. Tapi nanti juga Marissa akan berbicara dengan perwakilan dari Polri, karena memang banyak sekali anggapan dari masyarakat juga bahwa ini ada kriminalisasi. Mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh Polri, apakah memang ada kriminalisasi atau memang ini pure yang harus diusut gitu kasus dari mereka ya. Iya, tapi menarik juga ya, karena ternyata sebelumnya Irjen Polisi Budi Wasiso sebagai Kabar Eskrim kemarin kan sudah menjadi komjen gitu. Dan digadang-gadang nih sepertinya katanya sih ini calon kuat loh untuk Kapolri. Iya, karena ada satu calon juga yang dicabut loh namanya dari bursa calon kan. Siapa? Pak Suhardi Alius. Oh iya. Katanya masih terlalu muda begitu untuk dijadikan calon. Betul-betul karena sekarang sudah menjadi kepala Lemhanas ya.